Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Paparan asap rokok amat berbahaya bagi anak. Bahkan sebelum ia lahir ke dunia, asap rokok adalah penyebab bayi meninggal dalam kandungan. Di beberapa titik pemberhentian lampu lalu lintas di Kota Bandung pada Kamis masih ditemui beberapa orang yang mengendarai motor sambil merokok. Aduh, jangan sampai dicontoh ya. Masa iya habis ngerokok dengan entengnya dia buang puntungnya di mana aja? Mana berserakan lagi. Jangan diikutin ya. Hai teman-teman, pernah gak sih kalian lagi santai di tempat umum, tiba-tiba diserbu asap rokok yang langsung nyelonong tanpa permisi? Rasanya pasti gak nyaman banget kan? Apalagi kalau asapnya sampai masuk ke hidung dan bikin batuk-batuk. Ditambah lagi, kalau kita lagi dalam angkutan umum, stasiun, atau tempat ramai lainnya, pasti ada aja yang merokok seenaknya. Nah, masalah asap rokok ini sebenarnya bukan cuma soal gangguan kecil, tapi ada banyak hal serius yang perlu kita tahu. Jadi, kenapa sih asap rokok di tempat umum itu berbahaya? Ternyata, asap rokok itu nggak cuma berbahaya buat yang rokok, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok, yang biasa disebut perokok pasif. Perokok pasif ini bisa kena dampak buruk seperti yaitu masalah pernafasan, resiko kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Banyak penelitian sudah membuktikan kalau asap rokok itu mengandung zat beracun yang bisa merusak kesehatan siapa saja yang terpapar. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang gimana sih dampak asap rokok dan kebiasaan merokok tanpa batas waktu dan tempat. Karena yang akan rugi nggak cuma kita, tapi juga lingkungan sekitar kita. Kalau gitu, yuk langsung aja simak bareng-bareng. Di Indonesia, sekitar 60 juta orang adalah perokok aktif. Artinya, hampir 1 dari 3 orang dewasa adalah perokok. Data ini diambil berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Bayangkan,
betapa banyaknya asap rokok yang bertahan di udara setiap hari. Yang lebih mirisnya lagi, banyak dari mereka yang merokok tanpa mempedulikan waktu dan tempat, bahkan di area publik yang seharusnya bebas asap rokok. Contoh yang pernah kita alami, seperti saat sedang dalam perjalanan, pasti ada aja orang yang merokok melewati jendela mobil, bahkan di motor sekalipun. Kebayang gak sih gimana orang-orang sekitar yang menghirup asap rokok itu? Apalagi ada anak kecil, bahkan bayi yang menghirupnya. Ditambah lagi, udara yang tercemar karena asap rokok itu. Miris banget deh liatnya. Sekarang, kita bahas zat berbahaya dalam asap rokok. Ternyata, asap rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, sekitar 70 diantaranya diketahui berbahaya dan dapat menyebabkan kanker. Beberapa zat utamanya adalah nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dan benzena. Nikotin sendiri adalah zat adiktif yang bisa membuat orang susah berhenti untuk merokok. Ketika kita sudah menghirup asap rokok, zat-zat ini masuk ke paru-paru dan darah, yang dapat merusak jaringan tubuh dan mengganggu fungsi organ. Paru-paru yang sehat bisa menyaring oksigen dengan baik, tetapi berbeda pada perokok. Jaringan paru-paru jadi rusak, elastisitasnya berkurang, dan pada akhirnya dapat menyebabkan penyakit seperti bronkitis kronis, emfisema, dan kanker paru-paru. Kita juga bisa dengar langsung dari dokter spesialis paru, yaitu Dr. Andi, yang mengatakan bahwa banyak pasiennya yang datang dengan kondisi paru-paru yang sudah sangat rusak akibat kebiasaan merokok sejak muda. Itu sih serius banget ya. Jadi gak cuman gangguan kecil, tapi bisa berakibat fatal. Sekarang kita bahas merokok pasif. Perokok pasif adalah kondisi ketika seseorang menghirup asap rokok dari perokok aktif di sekitarnya. Nah, ini tuh sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Anak-anak yang terpapar asap rokok lebih rentan terkena infeksi saluran pernafasan, asma, dan bahkan gangguan perkembangan. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta kematian per tahun disebabkan oleh paparan asap rokok pasif. Jadi, bukan cuma perokok aktif yang beresiko, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, sangat penting untuk kita menjaga lingkungan bebas asap rokok demi kesehatan semua orang. Nah, ternyata asap dan puntung rokok juga sangat merusak lingkungan. Puntung rokok adalah sampah yang paling banyak ditemukan di dunia. Di Indonesia sendiri, diperkirakan jutaan puntung rokok dibuang sembarangan setiap harinya. Puntung rokok mengandung bahan kimia beracun yang bisa mencemari tanah dan air. Satu puntung rokok saja bisa mencemari hingga 50 liter air bersih. Zat-zat ini lalu terurai dan bisa membahayakan hewan dan tumbuhan. Merokok sembarangan seperti merokok di tempat umum, di dalam ruangan, atau membuang puntung rokok sembarangan dapat membawa dampak negatif yang luas, seperti pencemaran udara. Asap rokok mencemari udara dan membahayakan orang di sekitar, terutama pada anak-anak dan orang tua.
Lalu, resiko kebakaran hutan. Puntung rokok yang dibuang sembarangan dapat memicu kebakaran hutan, kebakaran rumah, dan kecelakaan lainnya yang tidak diinginkan. Lalu, ada gangguan sosial. Banyak orang yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan asap rokok di tempat umum. Yang terakhir, kerugian ekonomi. Biaya pengobatan penyakit akibat merokok sangat besar, dan hal itu dapat membebani keluarga dan juga negara. Contoh kasus, pada tahun 2023, terjadi kebakaran di Kalimantan yang sebagian penyebabnya adalah puntung rokok yang dibuang sembarangan. Kerugian materi dan ekologi sangat besar. Ada juga penelitian yang menunjukkan burung dan hewan kecil sering salah mengira puntung rokok sebagai makanan yang akhirnya dapat menyebabkan kematian pada mereka. Nah, jadi dampak merokok nggak cuma buat manusia, tapi juga buat makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Merokok sudah menjadi bagian dari budaya di Indonesia sejak lama. Rokok kretek misalnya. Rokok kretek merupakan warisan budaya yang sangat dikenal. Namun, budaya ini juga membawa tantangan besar bagi kesehatan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, iklan rokok yang dulunya sangat gencar, kini mulai dibatasi oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok baru. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan berbagai regulasi dan mengendalikan merokok, seperti larangan merokok di tempat umum, pajak rokok yang tinggi, dan kampanye anti rokok. Akan tetapi, tantangannya masih besar dikarenakan kesadaran masyarakat yang belum merata dan masih banyak yang merokok tanpa memperhatikan aturan. Merokok juga membawa dampak ekonomi yang besar. Biaya pengobatan penyakit akibat rokok mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Selain itu, produktivitas kerja menurun dikarenakan banyak pekerja yang sakit akibat penyakit yang berhubungan dengan merokok. Peran masyarakat sangat penting untuk mengurangi kebiasaan merokok sembarangan. Komunitas anti rokok dan relawan lingkungan aktif mengadakan kampanye dan aksi nyata untuk menciptakan lingkungan bebas asap rokok. Nah, buat kamu yang ingin berhenti merokok, ada banyak cara yang bisa dicoba. Mulai dari niat yang kuat, dukungan keluarga, sampai bantuan yang profesional. Ingat, berhenti merokok bukan cuma dari diri sendiri, tetapi juga buat orang-orang tercinta dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kita semua memiliki peran dalam menciptakan lingkungan bebas asap rokok. Peran pentingnya yaitu mematuhi aturan larangan merokok, menolak dan tidak membiarkan orang merokok sembarangan di sekitar kita, memberikan edukasi kepada keluarga dan teman tentang bahaya merokok, lalu mendukung program-program anti rokok di lingkungan kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan yang membawa lingkungan kita menjadi lebih sehat dan bebas asap rokok.